Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubala suamiku dan keluarganya yang matre, part 28. Maya menatap layar ponselnya dengan perasaan bercampur aduk. Ucapan Sinta yang tiba-tiba dan penuh tekanan membuatnya tak bisa berpikir jernih. Bagaimana mungkin Sinta ada di depan rumahnya tanpa sepengetahuannya? Dan apa yang sebenarnya diinginkan perempuan itu sekarang? Tapi yang pasti Maya yakin Sinta pun salah paham sama seperti Faisal. Setelah beberapa detik berdiam diri, Maya mengambil nafas dalam-dalam dan akhirnya memutuskan untuk menghadapi Sinta. Bagaimanapun juga, menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Dia tidak ingin terus terjebak dalam drama ini. Tapi Sinta sepertinya tidak akan berhenti sampai Maya menemuinya. Maya berjalan keluar rumah dengan langkah yakin, meskipun hatinya berdebar keras. Di luar, Sinta sudah menunggu, berdiri dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia tidak akan pergi tanpa mendapatkan apa yang diinginkannya. Maya berhenti di ambang pintu dan memandangi Sinta dengan pandangan yang tenang, namun penuh waspada. "Kamu memang selalu suka muncul tiba-tiba ya?" ucap Maya, mencoba menyembunyikan ketegangannya. Sinta tersenyum tipis, senyum yang lebih banyak mengandung sinisme daripada keramahan. "Aku tidak suka berlama-lama kalau ada yang harus diselesaikan," balasnya dingin. "Apa yang kamu inginkan, Sinta? Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi di antara kita," kata Maya dengan nada tajam. Sinta melipat tangan di depan dada, menatap Maya dengan pandangan penuh tantangan. "Jangan pura-pura tidak tahu, Maya. Setelah apa yang terjadi tadi dengan Dika dan kakakku, kamu masih berpikir semuanya baik-baik saja?" Maya mengangkat alis, meskipun sebenarnya dia merasa sedikit terpojok. "Dika datang ke sini tiba-tiba. Dan aku tidak tahu kalau Faisal akan muncul pada saat yang sama. Semua ini bukan rencanaku." "Benar, bukan rencanamu. Tapi kamu selalu menjadi pusat masalah, Maya. Sejak dulu, kamu selalu muncul di antara kebahagiaanku. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Dika datang ke sini bukan tanpa alasan. Dia masih belum bisa melepaskanmu, dan itu membuat pernikahanku semakin berantakan." Sinta berbicara dengan nada yang semakin meninggi. Suaranya menggema di tengah malam yang sepi. Maya menghela nafas panjang, berusaha menahan diri agar tidak terpancing emosi. "Dika adalah masalahmu sekarang, bukan aku. Aku tidak pernah meminta dia datang ke sini, dan aku tidak ingin terlibat dalam masalah kalian. Kamu harus bisa mengatasi pernikahanmu sendiri, Sinta." "Tidak semudah itu, Maya. Kamu tidak tahu betapa sulitnya hidup bersama Dika dan keluarganya. Mereka terus membandingkan aku denganmu, membuatku merasa tidak cukup baik. Dan sekarang kakakku sendiri melihatmu bersama Dika. Apa yang akan dia pikirkan? Kamu telah mengacaukan segalanya lagi." Suara Sinta bergetar, campuran antara kemarahan dan keputusasaan. Maya terdiam sejenak, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Sinta,
Aku tidak punya niat untuk mengacaukan hidupmu. Aku sudah berusaha menjauh, tapi kamu yang terus menyeretku kembali ke dalam masalah ini. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, ucap Maya dengan nada lembut namun tegas. Sinta tertawa sinis. Kamu memang pintar berakting sebagai korban, Maya. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu mengambil apa yang menjadi milikku. Dika adalah suamiku sekarang, dan kakakku, Kak Faisal, adalah satu-satunya kakakku. Aku tidak akan membiarkan kamu merusak hubungan kami. Maya menatap Sinta dengan mata yang penuh kesedihan. Aku tidak pernah berniat mengambil apapun darimu, Sinta. Faisal adalah teman baikku, dan aku tidak ingin kehilangan dia. Tapi kamu harus mengerti, aku juga berhak untuk hidup tenang tanpa terus disalahkan atas semua yang terjadi. Sinta menatap Maya dengan tatapan yang tajam. Namun kali ini ada kilatan keraguan di matanya. Sejenak keduanya terdiam dalam suasana tegang yang nyaris tak tertahankan. Sinta, tolong. Aku tahu kamu marah. Tapi ini semua hanya kesalahpahaman. Faisal pasti salah paham dengan situasi tadi, dan aku akan mencoba menjelaskan semuanya padanya. Tapi kamu juga harus bicara dengan Dika. Jangan biarkan dia menghancurkan pernikahanmu, karena perasaan yang belum dia tuntaskan. Maya berbicara dengan nada tulus, mencoba menjembatani jurang antara mereka. Namun Sinta menggelengkan kepalanya dengan keras. Kamu tidak mengerti, Maya. Ini bukan hanya tentang kesalahpahaman. Ini tentang perasaan yang terus menghantuiku setiap kali nama kamu disebut. Kamu selalu menjadi bayang-bayang yang menghantui hidupku, dan aku muak dengan itu. Maya menatap Sinta dengan rasa iba. Dia bisa merasakan betapa besar kebencian yang disimpan Sinta terhadapnya, dan betapa berat beban yang dia pikul. Tapi Maya juga tahu bahwa tidak ada gunanya terus saling menyalahkan. Sinta, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa menjauh dari kehidupan kalian jika itu yang kamu inginkan. Aku tidak ingin ada lebih banyak masalah, kata Maya dengan suara tenang. Sinta memandang Maya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara benci dan ragu. Jika kamu benar-benar peduli dengan kakakku, maka kamu harus jauhi dia. Jangan pernah temui Faisal lagi. Biarkan dia hidup tenang tanpamu. Aku ingin dia bahagia, dan dia tidak akan bahagia jika kamu terus ada di sekitarnya. Bukan cuma kakakku, kamu juga harus menjauhi Dika, ucapnya dengan nada yang hampir memohon. Maya tertegun mendengar permintaan Sinta. Ini bukan pertama kalinya dia diminta menjauh dari orang yang dekat dengannya. Tapi kali ini situasinya jauh lebih rumit. Maya tahu bahwa Faisal adalah orang yang penting baginya, dan dia tidak ingin kehilangan hubungannya dengan Faisal. Namun dia juga tidak ingin menjadi sumber masalah dalam keluarga Sinta. Setelah beberapa detik berpikir, Maya mengangguk pelan. Baiklah Sinta, aku akan melakukan apa yang kamu minta. Aku tidak akan menghubungi Faisal lagi, dan aku akan menjauh dari kehidupan kalian. Tapi tolong, selesaikan masalahmu dengan Dika. Jangan biarkan perasaan masa lalu menghancurkan pernikahanmu. Sinta menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Terima kasih Maya. Aku harap ini yang terbaik untuk kita semua, ucapnya sebelum berbalik dan pergi meninggalkan rumah Maya. Maya berdiri di ambang pintu, menatap kepergian Sinta dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi dia merasa lega, karena setidaknya masalah ini mungkin bisa berakhir. Tapi di sisi lain, dia juga merasa sedih karena harus mengorbankan hubungannya dengan Faisal.
Maya kembali masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu dengan hati yang berat. Dia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk semua orang, tapi perasaan kehilangan tetap saja ada. Dia tahu bahwa dia harus kuat dan melanjutkan hidup, tapi bayangan Faisal yang pergi dengan kecewa terus menghantuinya. Dia harus segera bertemu dengan Faisal, menjelaskan semuanya dan memastikan hubungan mereka tidak hancur karena salah paham ini. Namun perasaan takut masih menyelimutinya. Bagaimana jika Faisal benar-benar sudah hilang kepercayaannya? Dan bagaimana dengan janjinya pada Sinta? Aku akan menjauhi Ai, tapi aku ingin menjauh tanpa ada masalah dan salah paham. Aku harus menyelesaikan ini dulu. Maya tidak bisa tinggal diam. Dia segera mengambil tasnya dan keluar dari rumah, bergegas menuju mobilnya. Dengan cepat, dia mengendarai mobilnya menuju rumah Faisal, berharap dia masih ada di sana dan mau mendengarkan penjelasannya. Saat tiba di depan rumah Faisal, Maya melihat bahwa mobil Faisal sudah terparkir di sana. Hatinya berdebar kencang, dengan napas yang tertahan. Maya melangkah keluar dari mobil dan menuju pintu rumah Faisal. Dia menekan bel dengan pelan, namun tidak ada jawaban. Dia menekan lagi, kali ini sedikit lebih keras, dan menunggu. Namun tetap tidak ada jawaban. Perasaan cemas mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Faisal, aku tahu kamu di dalam. Tolong buka pintunya. Aku cuma mau bicara. Maya memohon. Suaranya penuh dengan kegelisahan. Namun yang dia dapatkan hanyalah keheningan. Maya merasa frustasi. Namun dia tahu bahwa ini adalah salah satu ujian terberat yang harus dia hadapi. Dia tidak boleh menyerah. Faisal, tolong. Aku mohon. Aku cuma mau jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Ini gak seperti yang kamu pikirkan. Maya kembali memohon, berharap Faisal mau membuka pintu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seumur hidup, akhirnya terdengar suara langkah kaki mendekat dari balik pintu. Maya merasakan hatinya berdegup lebih cepat. Pintu itu terbuka pelan, dan Faisal berdiri di hadapannya. Wajahnya terlihat lelah dan penuh dengan emosi yang sulit diartikan. "Apa yang kamu mau, Maya?" Faisal bertanya dengan suara datar. Namun Maya bisa merasakan ada luka di balik nada suaranya. Maya menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sebelum bicara. "Aku cuma mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dika datang ke rumahku tanpa pemberitahuan dan aku benar-benar gak tahu dia akan datang." Faisal menghela nafas panjang, menatap Maya dengan mata yang penuh dengan kekecewaan. "Kenapa dia datang ke rumahmu, Maya? Kenapa kamu biarkan dia? Kamu tahu bagaimana perasaanku, kan?" "Aku tidak membiarkan dia masuk, Faisal. Aku juga kaget ketika dia tiba-tiba muncul di depan pintu. Aku cuma ingin dia pergi, tapi aku harus dengarkan dia dulu." Maya mencoba menjelaskan, suaranya terdengar lirih. Faisal tertawa kecil, penuh dengan kegetiran. "Dengarkan dia? Apa yang mau kamu dengar dari dia? Dia sudah bukan lagi bagian dari hidupmu. Kenapa kamu biarkan dia mengganggu hidupmu sekarang?" Maya merasakan dadanya semakin sesak. "Aku tidak punya niat untuk mendengarkan dia, Faisal. Aku hanya merasa kasihan. Dia lagi ada masalah dan gak tahu harus kemana lagi." Faisal menggelengkan kepalanya, terlihat frustasi. "Kamu kasihan sama dia? Maya, dia yang membuat hidupmu berantakan dulu. Kenapa kamu masih peduli padanya?" Maya menundukkan kepalanya, merasa bersalah.